Pengusaha muda asal Rejoso Nganjuk Ausaf Fajar Hardiansyah yang menyatakan kesiapannya maju sebagai calon cagup pada Pilkada Nganjuk 2024 meminta restu kedua orang tuanya. Ia mengaku termotivasi untuk ikut dalam bursa Pilkada Nganjuk 2024 karena ingin memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Nganjuk. Saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta membangun dan memajukan kabupaten yang saya cintai ini, ujarnya saat mendeklarasikan dihadiri ratusan orang di Kopi Yunge Rejoso. Saya ingin membawa perubahan positif dan inovatif, serta memastikan bahwa Nganjuk tetap menjadi kota yang berbudaya, maju, dan inklusif. Visi yang diusung adalah Menggugah Nganjuk, ucap pengusaha muda yang tinggal di Rejoso. Ia menilai Nganjuk perlu memanfaatkan potensi besar dalam sektor pertanian dan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal dengan mendukung UMKM, serta menjaga budaya dan kearifan lokal. Selain itu memberdayakan mengolah menjadi bahan setengah jadi ataupun produk yang langsung kita jual ke konsumen. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para sepuh Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati teman-teman relawan, teman-teman dulur-dulurku semuanya di Kabupaten Nganjuk. Ausaf Fajar untuk mewakili generasi muda Kabupaten Nganjuk untuk menggandeng tangan panjenengan semuanya di dalam gerakan Gugah Nganjuk. Sedikit saya mau jelaskan kenapa sebenarnya Gugah Nganjuk. Apa sebenarnya Gugah itu? Mungkin panjenengan sudah pada tahu, apalagi kalau kayak Pak Po, kayak dulur-dulur ini sudah pasti tahu. Gugah itu bisa berarti membangkitkan, membangunkan yang sedang tidur, dan menyemangati. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, kenapa mesti digugah Nganjuk? Karena menurut saya mungkin kita ini kurang cermat, dulur-dulur. Mungkin kita ini kurang perhatian tentang potensi yang luar biasa dimiliki oleh kabupaten ini. Kita harus sadar betul bahwa potensi luar biasa ini hanya akan bisa kita nikmati saat kita sudah paham betul bagaimana dahsyatnya potensi-potensi ini. Saya ambil satu saja contoh, misalnya dari sektor pertanian. Dulur-dulur pasti sudah tahu semuanya. Kalau Nganjuk ini merupakan penghasil bawang merah nomor 2 terbesar di Indonesia. Belum lagi beras dari Nganjuk ini kualitasnya salah satu yang terbaik di Indonesia. Belum kita bicara porang, cengkeh, singkong, dan lain sebagainya. Ini semuanya sangat luar biasa. Terus lagi dari sektor pariwisata. Siapa yang nggak tahu keindahan alam Nganjuk itu? Cuman kadang kolaborasi antara masyarakat sekitar tempat wisata dan pemerintah itu kurang bisa dimaksimalkan. Dan pemuda-pemuda itu harus sekarang ini mulai bangkit untuk membangkitkan kesadaran desa sadar wisata itu harus digaungkan betul-betul. Dari sektor lain lagi, dari sektor kerajinan khas lokal Nganjuk, kita punya Mas Yona Prasedi. Mungkin dulu sudah tahu kemarin pemuda pelopor itu kerajinan logamnya itu sudah mendunia. Kita punya kerajinan gamelan yang tidak kalah juga potensinya. Ada juga kerajinan batik tulis yang semuanya itu dulu sektor-sektor tadi itu potensi-potensi luar biasa itu hanya akan bisa kita rasakan manfaatnya dengan sempurna saat kita sudah betul-betul sadar, sudah melek kalau misalnya kita itu punya semua itu, dan rasa membangun, rasa untuk membesarkan itu semua sudah dimiliki oleh seluruh warga Nganjuk. Sebelumnya saya mohon izin kepada Pak Po, kepada dulur-dulur yang mungkin belum tahu, beberapa waktu lalu saya generasi muda
didampingi oleh Karang Taruna Nganjuk dan juga HIPMI Nganjuk, kami membuat langkah nyata untuk membangun kabupaten kita tercinta ini. Kita buat wadah baru untuk warga Nganjuk bisa memaksimalkan potensinya di bidangnya masing-masing. Kita namai wadah atau rumah baru itu sebagai Balai Kreasi. Ini tempatnya kebetulan di belakang sini, Balai Kreasi. Di situ kita punya pelatihan-pelatihan yang rutin kita laksanakan. Kita juga punya studio foto produk yang kami siapkan dan bisa dipakai secara gratis oleh semua warga Nganjuk. Secara menyeluruh dan mempunyai mimpi yang sama, yaitu membuat Nganjuk ini menjadi kabupaten yang lebih berjaya lagi. Dan dari semua yang saya tadi ceritakan, dari mimpi-mimpi kami tadi, saya ingin menyampaikan niat baik saya untuk melakukan perubahan yang lebih masif di Kabupaten Nganjuk ini. Saya nyuwun doa restu sesepuh-sesepuh Nganjuk, dulur-dulur Nganjuk semuanya yang hadir di sini, untuk saya bisa diberi kepercayaan mengemban amanah tersebut untuk membawa Nganjuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Saya sangat mengharapkan masukan arahan dari dulur-dulur semuanya. Semua warga harus ikut berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kenapa saya minta semuanya? Karena kita ingin saat gerakan Gugah Nganjuk ini berhasil diimplementasi, semua warga Nganjuk dapat merasakan manfaat yang nyata. Tidak ada warga Nganjuk yang hanya menjadi penonton saja, tapi semua harus bisa menikmati kemajuan di Kabupaten Nganjuk ini. Terima kasih sebelumnya. Secara menyeluruh dan mempunyai mimpi yang sama, yaitu membuat Nganjuk ini menjadi kabupaten yang lebih berjaya lagi. Dan dari semua yang saya tadi ceritakan, dari mimpi-mimpi kami tadi, saya ingin menyampaikan niat baik saya untuk melakukan perubahan yang lebih masif di Kabupaten Nganjuk ini. Saya nyuwun doa restu sesepuh-sesepuh Nganjuk, dulur-dulur Nganjuk semuanya yang hadir di sini, untuk saya bisa diberi kepercayaan mengemban amanah tersebut untuk membawa Nganjuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Saya sangat mengharapkan masukan arahan dari dulur-dulur semuanya. Semua warga harus ikut berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kenapa saya minta semuanya? Karena kita ingin saat gerakan Gugah Nganjuk ini berhasil diimplementasi, semua warga Nganjuk dapat merasakan manfaat yang nyata. Tidak ada warga Nganjuk yang hanya menjadi penonton saja, tapi semua harus bisa menikmati kemajuan di Kabupaten Nganjuk ini. Terima kasih sebelumnya. Saya bersama dengan beliaunya, salah satu calon Bupati Nganjuk yang akan memberikan satu warna di Nganjuk. Mungkin saya langsung ya. Mungkin Pak Fajar, jenengan adalah salah satu kontestan mewakili Nganjuk ya. Berarti nanti akan menjadi calon Bupati Nganjuk. Ini mungkin sedikit banyak disampaikan terkait poin-poin aja yang penting, Pak. Okay. Jadi saya melihat Nganjuk ini punya potensi yang luar biasa. Dari sektor-sektor yang menurut saya itu sektor-sektor unggulan. Ya, dari sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor kerajinan lokal dan UMKM itu Nganjuk luar biasa. Cuma memang secara pengembangan dan pemaksimalan potensi itu yang akan saya coba untuk olah, untuk saya coba untuk majukan. Siap. Untuk skala prioritas Pak, yang jenengan sampaikan kan ada namanya sadar wisata yang saya tangkap tadi. Mungkin banyak desa-desa yang
kepingin mengembangkan UMKM-nya termasuk desa. Mungkin ada sedikit poin yang disampaikan Pak. Oke, jadi kalau desa sadar wisata itu sebenarnya sudah program nasional. Iya. Tapi saya lihat di Nganjuk ini masih kurang kolaborasi antara masyarakat sekitar itu sendiri. Jadi secara hulu hilir semua itu harus termasuk UMKM-nya, termasuk pemuda-pemudanya, termasuk masyarakat sekitar itu harus mulai peka, mulai sadar bahwa potensi wisata itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk dikembangkan lagi. Pak, nanti kalau seandainya Bapak terpilih menjadi bupati ya, Jamban masyarakat, apa Pak yang pertama yang dikerjakan? Insya Allah kalau misalnya saya terpilih, yaitu kembali lagi ke visi misi saya tadi, saya ingin mengembangkan pemuda-pemuda di Nganjuk ini, yang dari situ nanti kita harus berkolaborasi sama-sama memecahkan semua masalah dari sosial, dari budaya, dan semua masalah-masalah. Siap, terima kasih, sukses selalu Pak Amin, Fajar. terima kasih. Terima kasih Mas. sampaikan. Salam buat Mbak Amin. Oke Pak, nanti ini tanggal berapa ya? Ada undangan menawi jenengan menghadiri perpisahan atau MI di Pondok Pesantren Menjeranya. Oh, oke. Nah, nanti saya hubungi Iya, Mbak Nevi. karena Gus Yen bilang sama saya mungkin Pak Fajar mau menghadiri karena itu sekitar 800 siswa-siswi MI perpisahan. Oh, oke. Oke, nanti saya kabari Bu ya. Nanti sama Siap. Nanti saya kirim ya. Matur suwun Pak. Oke, ini deklarasi untuk maju pilkada ya Mas ya? Nggih, insya Allah. Jadi kita sedang berikhtiar. Semoga sesuai dengan harapan kami. Kami mohon juga doa restu dari dulur-dulur Nganjuk, dari teman-teman media semua untuk bisa mengawal harapan kami ini. Semoga nanti jadi sesuai dengan yang kami harapkan. Amin. Nanti untuk mencalonkan menjadi calon bupati atau wakil bupati Mas? Untuk ikhtiar kami insya Allah masih untuk bupati sekarang. Untuk kendaraannya dari parpol mana? Untuk partai politik semua sedang diikhtiarkan, Mas. Insya Allah semua juga kita sudah soani. Kemarin juga untuk sampai dapil, maksudnya sampai ke DPD, kita juga sudah ke Golkar, ke Gerindra. Jadi untuk semuanya komunikasi itu sedang kami jalin. Yang sudah mendaftar di mana Mas? Partai mana? Yang sudah mendaftar, nanti ini setelah acara ini nanti kita ke partai politik. Hari ini kami ke Nasdem dan ke Hanura untuk pengambilan formulir. Nanti besok kita ke PKB dan ke Golkar untuk menjalin komunikasi yang lebih lanjut lagi. Nanti partai-partai yang lain selanjutnya akan kami informasikan lagi. Mas, selain partai politik, mungkin secara pribadi dengan bakal calon yang lain sudah ada komunikasi secara pribadi untuk pasangannya? Untuk pasangannya, kami semua dan tim sudah sedang menjajaki, Mas. Karena yang terutama bagi saya dan pasangan harus punya visi dan misi yang sama. Kalau kapal itu kita mengenakodai dengan visi yang berbeda, tidak akan nyampe ke tujuan yang kita inginkan. Dari kalangan pengusaha, politisi apa Nahdliyin Mas? Insya Allah semuanya kita ikhtiari, Mas. Yang terbaik yang mana nanti kita lihat ininya. Di informasi-informasi itu akan kami nanti berikan kembali ke media setelah ada kemajuan di komunikasi tadi. Mas, ide Gugah Nganjuk itu seperti apa Mas? Berawal dari mana ide Gugah Nganjuk? Berawal dari saya pribadi saat melihat Nganjuk dengan potensi yang luar biasa ini, tapi kok saya merasa ada sedikit masih belumnya secara maksimal potensi itu bisa dikembangkan, ngoten. Jadi kalau dari pertanian, saya ini kebetulan backgroundnya dari bidang pertanian dan peternakan. Jadi secara bidang pertanian yang begitu potensi itu luar biasa, tapi kita belum bisa mengolah menjadi bahan setengah jadi ataupun produk yang langsung kita jual ke konsumen. Gitu. Ide sampean apa untuk membuat Nganjuk lebih baik? Ya. Bermula dari gerakan ini dan juga gerakan yang sebelumnya, gerakan Balai Kreasi itu, saya mencoba untuk menjalin kolaborasi dengan semua pihak
untuk sampai sekarang yang sudah berkomunikasi intens dengan kita yaitu pihak dari Karang Taruna dan HIPMI, dan kita dan juga Nganjuk Creative Hub itu juga semua coba kita untuk kolaborasi membuat program-program bersama-sama untuk bisa menjadikan Nganjuk lebih baik lagi. Optimis dapat rekom ya? Untuk optimisme, insya Allah kita inginnya 4 rekom. 4 rekor dari 4 partai yang tadi ya. 4 partai yang tadi, dan ada beberapa partai yang masih secara intens kita coba untuk komunikasikan. Ngoten. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Terima kasih teman-teman media. Saya mohon doanya. Terima kasih.